Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda sedang menyaksikan Serambi Al-Ikhlas TV, channel YouTube yang menghibur, channel yang mengedukasi, channel yang menginspirasi. Dalam perjalanan ya sedang menyebut guru kami Ustadz Taufik Mahmud Al-Bantani. Beliau guru kami yang memberikan kajian tafsir Al-Quran, yakni tafsir Luqmanul Hakim, dan yang memberikan kajian hadis dan kajian fikih di Majelis Taklim Al-Inayah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, bikhair. Berkat doa semua. Baik, Ustaz, ini kita sambil dalam perjalanan berbincang-bincang. Ya, Ustaz nih sekarang umurnya berapa ya? apa kira-kira 49 lah. 49. 49. Masya Allah. Ini 49 Ustaz, ilmunya udah alim, udah ngajar Alhamdulillah. kemana-mana. Itu ngaji dari umur berapa Ustaz? Ngaji kalau dari umur berapa sih? Dari sebelum sekolah SD udah ngaji. Sebelum SD udah ngaji. Masya Allah. Cuman nggak dari ayunan aja. Nggak dari ayunan. Innal mahdi ila lahdi. Benar. Oh dari itu ya. Nah, mahdi kan dari buayan ibu sebenarnya. Dari buayan ibu. Nah, Ustadz tuh pendidikan regulernya apakah dari pesantren atau dari emang basic regulernya apa tuh Ustadz pendidikan regulernya? Pesantren aja sih. Pesantren juga. Pesantren, Masya Allah. Jadi Berapa? emang dari kecil Ya. udah nyantri sampai jadi alim. Kalau dari kecil kan sih saya santri kalong. Santri kalong namanya. Balik ke guru. Oh. Tinggal di rumah. Ah. Kalau nyantri beneran udah pas lulus SMP baru. Oh, jadi ada istilah santri kalong. Santri kalong. Jadi apa namanya, berkunjung ke guru, belajar khusus gitu ya. Iya. Oh, itu namanya santri kalong. Kalau Itu kata orang Betawi itu. nggak tinggal di pesantren. Nggak tinggal pesantren. Oh, jadi dia berangkat ke majelis ngaji dan seterusnya itu ya. Iya. Masih kiai kan, guru-guru gitu, guru-guru ngaji, samperin ke rumahnya. Oh, kalau boleh tahu guru Ustadz itu siapa aja Ustadz? Dari yang mana nih? Banyak sih. Oh banyak. Udah ketahuan ilmunya berarti guru. Dari guru masih kecil, apa yang udah Ya, yang paling menjadi apa ya? Yang sekarang ini Ustadz yang jadi sosok Ustadz sekarang tuh apa? kalau yang sampai sekarang masih belajar ya guru kita Sayyidil Walid, Sayyidil Walid, Habib Umar bin Abdurrahman As-Sigar. Itu guru Ustadz ya. Masih banyak juga yang lain-lain. Ada yang masih sampai sekarang masih aktif, masih ikut belajar sama beliau. Nah itu. Masya Allah. Ya ini Ustadz, kalau menurut Ustadz nih, keutamaan antara yang berilmu dan yang tidak berilmu apa itu Ustadz? Perbedaannya. Iya. Masya Allah itu Allah. Jauh sekali. Jauh sekali. Antara apa namanya, perbedaan orang yang berilmu, orang alim, sama orang yang nggak berilmu. Iya. Itu kata Ibn Abbas kan sampai 500 derajat 500 derajat perbedaan itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat tuh. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilm darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman mulia di sisi Allah, mulia. Tapi dibandingkan dengan orang yang berilmu, kemuliaan itu jauh. Oh, jadi Darajat. orang berilmu itu di atas orang yang beriman. Iya. Nah, zaman sekarang, zaman Google, orang-orang tuh rata-rata pengen tahu jawaban tentang satu masalah selalu by Google. Itu boleh nggak sih Ustaz? Ya, selama dia bisa menyaring jawaban yang sesuai dengan ilmu, ya kan? Ya. Terutama ilmu
para ulama ahlu sunnah wal jamaah ya silakan aja. Tapi takutnya malah salah tafsir Malah juga salah ya. tafsir. Dan kita kan nggak tahu tuh siapa yang ada di Google itu Syekh Hanu kan. Oh, track recordnya ya, Ah. ayatnya. Karena ilmu itu kan nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Al ilmu dinun, ya kan? Ilmu itu pegangan hidup kita, agama kita. Jadi kalau kita belajar mengaji tanpa guru itu Itu bahaya. kacau ya. Kacau. Istilahnya dikatakan gurunya setan. Gurunya setan. Walaupun sebenarnya baca tentang kebenaran. Betul. Jadi nggak ada sanad. Sanad tuh apa ya? Mata rantai ilmu. Rata-rata yang Harus tahu dari siapa belajar. Terus gurunya belajar kepada siapa lagi. Terus sebulan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak bisa orang itu belajar sendiri. Man la syaikha lahu fa syaikhu syaitan. Siapa orang yang nggak punya syekh itu kan gurunya siapa? Setan. Man la ustada lahu fa ustaduhu syaitan. Siapa Jadi- yang nggak punya ustadznya setan. kita belajar mengaji terus ada gurunya. Nah, jadi ada yang mengakui Ya. keilmuan itu diakui. Nah ini Ustaz, sekarang kan kita masuki bulan suci Ramadan. Tentang puasa nih. Kenapa puasa itu saya pernah dengar ya di ceramah-ceramah Jumat gitu, ibadah yang khusus gitu. Ini maksudnya apa Ustaz? Ya karena ini ibadah puasa khusus ya. Karena dia betul-betul yang tahu hanya Allah sama dia, Yang tahu hanya Allah. sama yang bersangkutan. Bedanya kayak contohnya beda sama yang lain, sama sholat gitu. Nah, sholat kan kelihatan, dia ruku, dia sujud, gerak-geriknya Iya. bisa dilihat, bisa disaksikan. Iya. Kalau puasa kan nggak ada yang tahu nih. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman as-saumu li wa ana ajzi bihi. Iya. Puasa itu ibadah yang khusus untukku dan aku akan memberikan balasan yang istimewa gitu. Istimewa. Semua juga ibadah ada balasan dari Allah. Iya. Cuman lebih istimewa lagi puasa. Jadi puasa itu dia istilahnya ya memang melatih kejujuran juga ya. Sirrun bainal abdi wa rabbih. Rahasia antara hamba sama Tuhan. Ya, kalau kita mau bohong sih, mau minum waktu kumur-kumur juga. Ya kan? Kumur-kumur 3 kali yang keluar 2 kali. keluar. Betulan sekali kan? Aus nih. Iya. Tapi kan nggak begitu. Iya, iya. Rahasia tuh. Sirrun bainal abdi wa rabbih. Iya. Nah, ini kalau masalah ada banyak yang bertanya, Ustaz. Kalau kita yang udah balik begini dalam keadaan yang sakit atau bepergian kita nggak kuat terus batal, itu diganti adalah suatu kewajiban atau cukup membayar fidyah pengganti berupa buat orang yang berpuasa lain itu gimana sih? Nah, jadi kalau kita bolehkan nggak puasa karena sakit nggak nahan deh. Kalau sakit puasa pusing dikit mah. Iya, kuat-kuatin lah. Atau sedang musafir perjalanan jauh. Tapi kalau dia masih kuat puasa lebih bagus lagi. Lebih utama. Wa antasumu khairun lakum. Ya. Memang dibolehkan kalau kita musafir perjalanan jauh. Yang membolehkan qashar jamak tuh kira-kira 88 km lah. 88 km. Nah, kira-kira itu. Nah, itu kalau mazhab Hanafi 96 kilo. Mazhab Syafi'i enggak. Boleh nggak puasa, cuman nanti wa'iddatum min ayyamin ukhar, harus diganti berapa hari dia nggak puasa. Harus diganti puasa qadha, nggak bisa dibayar fidyah. Nggak bisa. Jadi hitungannya hutang ya. Enggak. Kecuali kalau memang orang sakit payah banget ya diharapkan kesembuhannya, itu udah tua renta ya, mungkin puasa, mungkin qadha. Nah itu bayar fidyah 1
1 hari 1 mud. Mud itu ukurannya Mud itu kalau saya pernah nanya mualim dulu 5/6 liter. 5/6 liter. Jadi kalau 1 liter dibagi 6, 5/6-nya itu 1 mud. Tapi dilempengin aja 1 liter. Misalkan dia nggak puasa 10 hari ya 10 liter. Ya. Kalau memang dia nggak sanggup, sakitnya parah, nggak mungkin sembuh lagi deh. Atau dia kondisinya tua, kodok juga nggak mungkin kan? Iya. Nah itu baru bayar apa? Ini dia. Terus ada ini pertanyaan yang sering ya teman-teman nanya ya. Sebenarnya tuh mulai kita berpuasa waktu imsak apa waktu azan subuh? Oh, Iya. Berhenti makan lah. dari sejak fajar, minal fajri kan? Minal fajri. Dari subuh artinya. Dari subuh. Kalau masih imsak sih kita istilah lampu kuning. Oh, lampu kuning. Kalau udah lampu merah baru berhenti. Ya, Dari subuh tuh baru. ya. Kalau imsak masih boleh kita rokok dulu. Kalau masih seret-seret dikit masih Nah, boleh minum. minum. Walaupun sudah misalnya waktu imsak telah tiba. Nggak apa-apa. Persiapan nanti. Iya, kayak kemarin kameramen kesiangan katanya. Dia Ah. cuma sempat ngeteh doang. Di malam bulan Ramadan kita kan dianjurkan untuk menjalankan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini sebenarnya sebaiknya 11 atau 23. Iya. Iya. Ya, yang paling afdal ya yang 20 Karena lebih banyak lebih banyak. Kalau mau 8 nih silahkan aja, cuman terawih kurang namanya. tarawih kurang. Cuman kalau 2 ya, 2 rakaat. 2 rakaat. Kalau dia 4 Nah, 4-3 misalkan nah. nggak sah. Oh gitu. Kalau misalkan dia 8 rakaat 2 ya silahkan aja. Jadi kalau 4 tuh berarti direndeng semua ya. Nggak ada contohnya dari Rasulullah. Oh gitu. Nggak ada warid istilah. Jadi 2 ya. Ya berarti pahalanya cuma 8. Apa? Iya, iya. Nah, terus kalau yang menjalankan witir, apakah boleh Ustaz kita sholat witir di akhir itu? Jadi kita taraweh saja, pada isanya taraweh saja, witir saya mau sholat tahajud plus witir penutup itu lebih afdol gimana Ustaz? Boleh. Bahkan dianjurkan, kata Nabi kan, ij'alu akhir sholatikum bil-laili witran. Ya. Kalau bisa sholat malam tuh sunnah semuanya paling akhir sholat witir. Kalau memang kita nanti yakin bisa bangun. Yakin bisa bangun. Kalau bulan puasa sih pasti bangun kan. Ya, ya. Karena witir itu kan disunahkan juga di luar Ramadan. Witir ya. Nah, jadi kalau kita mau mengikuti Sayyidina Abu Bakar, sholat Ya. witirnya nanti Di akhir di ya. akhir. Jadi dapat witir juga, dapat tahajud juga. Tahajud juga meskipun cuma 2 rakaat misalnya. Yang tahajudnya. Iya, kalau tahajud kan nggak ada batasan. Oh iya, iya. Nah, terus masalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apakah di 10 terakhir atau hanya diganjil-ganjil 10 terakhir gitu kan? Dari pengalaman yang dialami banyak para ulama disebutkan sering terjadi di malam-malam 10 terakhir, terutama yang ganjil. Terutama yang ganjil. 21, 23 ya kan. Meskipun kita nggak boleh lalai yang genap ya. Nah, tapi sebetulnya sih Nah, Lailatul Qadar itu termasuk di antara hal-hal yang Allah Ta'ala sembunyikan. oh rahasia. Rahasia. Banyak itu. Lailatul Qadar. Bisa aja di malam-malam genap. Itu bagi kita yang awam itu. Bisa nggak kita ngeliat, oh ini jangan-jangan ciri-cirinya Lailatul Qadar, bisa nggak tuh kita? Ya kalau disebutkan nama para ulama sih, Ah. diantaranya kan itu katanya udara paginya sejuk. Udara pagi sejuk. Tapi kan kalau model-model kita jauh lah untuk mau tahu tanda-tanda Lailatul Qadar.
Dan nggak disyaratkan. Yang penting di saat itu Lailatul Qadar kita lagi ibadah, lagi sholat tarawih jamaah, isya jamaah, subuh itu dia dapat pahala khairun min alfi syahr. Jadi seolah-olah kita ibadah 1000 tahun. Tahu ataupun tidak tahu itu Lailatul Qadar. Oh gitu. Nggak disyaratkan tahu. Makanya dirahasiakan. Nah, ada beberapa yang Allah Ta'ala rahasiakan. Lailatul Qadar, umur, kematian, keredoan Allah. Keredoan Allah. Kita nggak tahu. Jadi kita nggak tahu merasa diridhoi atau tidak. Nah, artinya apa? Nggak boleh kita menganggap remeh perbuatan baik sekecil apapun. Sekecil apapun. Mungkin di situ ada ridhonya Allah. Masya Allah. Iya. Dan sebaliknya, nggak boleh menganggap remeh perbuatan maksiat sekecil apapun. Oh. Ini dosa kecil nggak apa-apa. Takutnya justru murkanya. Nah, justru di situ ada apa? Murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus nih Ustaz, kayak saya kan udah 41 tahun gitu. Artinya wah udah bertahun-tahun saya mengalami bulan suci Ramadan gitu. Tapi kok bener juga ya Pak, kok saya masih kurang sreg gitu. Kurang sreg nih. Puasa saya tiap tahun lagi kurang sreg gitu. Kenapa gitu Ustaz ya? Ya memang harus ada peningkatan dalam ibadah. Semakin setiap tahun harus ada perubahan. Ya kembali kepada ibadah itu kan harus berdasarkan ilmu juga. Jadi sedikit banyak kita harus baca tuh, pelajarin. Itu yang bisa menyebabkan puasa kita sempurna. Karena puasa kan dibagi 3 tuh. Puasa dibagi 3. Ada shaumul awam, shaumul khusus, shaumul khususil khusus. Puasa awam artinya puasa kebanyakan orang. Cuman nahan lapar, haus, gitu kan. Tapi kayak lisannya, matanya, telinganya kadang-kadang nggak dijaga. Ya kan? Dianggap puasa itu cuma nggak makan, nggak minum, nggak hubungan badan suami istri, ya kan? Tapi kan ada adab-adabnya yang harus diperhatikan dan dijalankan, sehingga puasa kita sempurna. Jangan tiap tahun gitu-gitu aja. Itu disebut puasa awam. Jadi masalah. Pokoknya nggak makan, nggak minum, tapi ngomongin orang jalan terus. Lihat yang haram, jalan terus. Nguping, jalan terus. Atau istilahnya apa? Kebanyakan tidur puasanya. Banyak ibadah tidur. Jadi bukan syahrul saum, syahrul naum. Oh. Mentang-mentang ada hadis naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah, tidur aja. Ini nggak ada sirnya, nggak merasakan lapar, nggak merasakan haus. Sehingga habis Ramadan gitu-gitu aja udah. Sifat sosialnya nggak tumbuh, ya kan? Karena puasa itu kan istilahnya untuk menimbulkan kita bagaimana rasa lapar, rasa haus orang-orang fakir, orang miskin, ya kan? Makanya Sayyidina Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam meskipun beliau menjabat sebagai apa itu? Pemegang pangan, menteri apa? Bulog lah di sini bulog. Tapi tiap hari puasa. Tiap hari. Oh, itu sehariannya Nabi Yusuf. Nah, ketika ditanya, padahal kalau fasilitas kan masya Allah. Oh iya. Ya. Tapi dibilang inni khasyitu in syabi'tu an ansal ja'i'ah. Saya khawatir, saya takut kalau saya kenyang, takut lupa kepada orang yang fakir. Makanya salah satu hikmah puasa itu tadi tuh, la'allakum tattaqun tuh, menciptakan orang itu menjadi takwa itu salah satunya, tumbuh sosialnya tinggi habis puasa. Habis puasa ya. Habis puasa pelit-pelit juga sih, berarti puasanya sama aja. Ini kan kalau ada ajaran agama kita yang bilang siapa yang
memberikan makanan berbuka itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Iya betul. Itu hadis ya, Ustaz? Hadis. Tapi kadang-kadang orang jadi wah, jadi saya boleh nggak puasa dong? Oh nggak bisa Kasih begitu. bukaan orang puasa, saya udah sama kayak orang yang berpuasa. Itu gimana, Ustaz? Kalau puasa kan kewajiban. Oh, udah fardu ain masing-masing. Fardu ain nggak bisa diwakili. Oh iya. Itu enak orang kaya dong. Gue kirim aja kolak ke masjid buat buka. Waduh, kan cukup. Itu hanya fadilah untuk nganjurin. Maaf. Mut'imul ji'an, ngasih makan orang-orang yang lapar. Ya, bukan berarti kita saya udah sedekah. Iya. Saya sudah ngasih korma 50 kilo buat masjid, buat orang buka. Ente wajib juga puasa. Tetap fardu ain. Tergantikan ya. Iya. Nggak bisa kan itu umum ya ayyuhalladzina amanu. Ente beriman nggak? Iya. Ente beriman puasa. Jadi antara sedekah sama puasa beda. Puasa-puasa, sedekah. Jadi memang puasa itu tujuannya adalah buat kita berempati, merasakan Di antaranya. tentang kesusahan fakir miskin dan seterusnya. Makanya tadi itu yang memberi makan orang yang puasa pas buka. Pas buka. Kalau habis tarawih nggak masuk. Oh gitu. Oh, Nggak masuk. nah ini kan ada program sahur on the road nih, banyak nih ya di banyak lah komunitas sahur on the road. Itu gimana sih orang makan sahur? Bisa juga termasuk. Cuman kalau yang termasuk dalam hadis itu tadi istilahnya memberikan bukaan pada orang yang puasa. Kalau yang di luar itu seperti habis tarawih, raktir, itu padilahnya mungkin beda. Nggak sama. Lain raktir aja ya. Kalau lain sama Nanti dia udah nggak puasa kan? Iya. Sama kita ngasih bukaan itu lain ya. Lain. Dia punya faedah fadilah tersendiri. Sehingga seolah-olah dia mendapatkan pahala orang yang puasa. Di luar itu enggak. Makanya kalau mau beli sub ntar puasa, buka. Nah ini Ustaz, tentang zakat. Zakat fitrah itu boleh nggak kita membayarkan langsung ke, misalnya ada fakir miskin, kita kasih langsung ke mereka atau harus ke masjid atau ke musola? Jadi zakat itu bukan wajib kita berikan kepada orang yang mustahil berhak, di antaranya fakir miskin. Kalau kita bisa langsung aja kasih. Penting kita udah niat. Karena zakat itu kan ibadah. Ibadah itu perlu niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, waktu kita ambil beras nih, kita niat tuh. Ada zakatul fitrati. Ini zakat fitrah saya dalam hati. Langsung diserahin ke fuqara wal masakin, masalah. Nggak masalah ya. Adapun ke masjid, ke musola kan itu buat kelembagaan. Nggak harus ke masjid, harus ke musola, enggak. Jadi kalau zakat fitrah ini ada limit waktunya ya, sampai sholat id ya. Iya. Jadi dia nggak semuanya berkewajiban. Orang zakat fitrah itu wajib, yang wajibnya nih. Kalau mendapatkan akhir Ramadan dan awal Syawal. Oh, limit akhir Ramadan. Dia mendapatkan akhir Ramadan dan Syawal. mendapatkan awal Syawal. Kalau di kita udah sedang isbat lah ya, nanti di akhir ya. Misalkan jam 5 dia masih hidup lah. Oh, Misalkan yang umur masuk malam takbiran. Kan udah masuk tuh tanggal 1 Syawal. Berarti dia mendapatkan akhir Ramadan, awal Syawal. Itu wajib zakat. Itu udah masuk wajib zakat fitrah ya. Kewajibannya di situ sebetulnya. Cuman boleh diberikan sebelum malam takbiran. Kebanyakan kan kita takut lupa. sebetulnya sekarang ini belum wajib kita. Belum wajib ya. Wajib zakat fitrah sebab belum tahu umur kita. Sekarang ada orang yang akhir Ramadan jam 5 atau setengah 6 meninggal dunia. Nah, berarti dia hanya mendapatkan akhir
Ramadan. Berarti dia udah gugur boleh Nggak wajib tuh. zakat fitrahnya. Nggak wajib. Yang wajib ya orang tuanya. Iya, orang tuanya ya. Nah, tapi kalau dia lahirnya habis maghrib malam takbiran, itu nggak wajib dizakatin, karena hanya mendapatkan awal Syawal, tapi tidak mendapatkan akhir Ramadan. Ini misalkan misalnya ada orang lupa nih, dia baru ingat saat sholat subuh di 1 Syawal, itu masih boleh nggak? Boleh. Masih boleh. Kecuali udah habis waktunya zakat fitrah itu kapan Ustaz? Limitnya gitu. Dia biasanya udah gugur tuh zakat habis. Sedekah gitu, jadi sedekah. Jadi kodoan jatuhnya. Oh. Jadi kalau dia belum bayar zakat fitrah, itu paha puasnya tergantung antara langit dan bumi. Jadi sia-sia lah itu, Sia. nggak kesetor lah. Makanya dibolehkan sebelum malam takbiran. Takut dia Biasanya kan kelupaan. seminggu sebelum lebaran. Iya, udah dihimbau ya. Nah, kalau lewat waktunya ya kodok. Nah, sekarang masalah zakat mal. Kalau zakat mal itu harus dikeluarkan di bulan Ramadan apa di luar Ramadan juga boleh, Ustaz? Tergantung jatuh temponya waktunya. Jatuh tempo Kan dia ada haul setahun. Misalkan kita punya uang 100 juta Iya. bulan Sa'ban, ya kan? Iya. Atau bulan Januari lah, kalau kita kan jarang pakai bulan itu, Iya. biar orang Islam Iya. juga kadang-kadang. Januari kita punya uang nih, Iya. setahun tuh kan 100 juta, kan udah nisab tuh, Iya. dan juga udah haul lah setahun. Nah itu sejak kapan kita punya uang 100 juta tadi, sudah setahun, itu wajib zakat, nggak harus di Ramadan. Harus. Nah, jadi nggak ada kaitannya sama bulan Ramadan kalau zakat mal. Kalau zakat mal Yang ada kaitannya sama Ramadan itu zakat fitrah. itu kita juga harus bayarkan ke lembaga atau langsung boleh? Langsung nggak apa-apa, yang penting mustahik gitu. Yang penting mustahil. Nama shadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibnis, yang 8 golongan itu Berarti anak yatim boleh nggak termasuk ya? nggak termasuk kalau dia kaya. Anak yatim nggak termasuk. Anak yatim ada yang punya kapal, inna safina makanan miskin itu. Iya. Orang kaya meninggalkan harta warisan bapaknya itu anak yatim. Iya. Di Suratul Kahfi. Iya. Nah, terakhir nih Ustaz, buat jamaah bapak dan ibu pecinta channel YouTube Serambi Al Ikhlas TV, amalan apa Ustaz yang simpel di bulan puasa ini biar puasanya ya bisa meningkat lah, apa yang seperti itu? Amalan ya, terutama sekali ya tadi hawa nafsu kita harus dikendalikan. Hawa nafsu, Banyak-banyak baca Quran, baca Quran, karena bulan Ramadan itu memang bulannya Quran. kita baca WA terus ya. Jawa itu Syahrul Quran, minimal bisa hatam 1 bulan 1 kali minimal. Lebih dari sekali ya lebih bagus. Banyakin deh amal-amal sedekah di bulan Ramadan, karena pahalanya luar biasa. Luar biasa. Pokoknya di bulan Ramadan tuh kata Allah Ta'ala, ya baghiyal khair akbil, ya baghiyal syarr, ya, wahai orang yang ingin berbuat baik silahkan, orang yang berbuat jahat jangan dah, tahan. Ya. Nah, intinya itu bahasa itu. Karena kalau betul-betul itu puasa dilakukan dengan sempurna, nah ujungnya itu la'allakum tattaqun, pasti. La'alla tuh kalau diartikan tuh mudah-mudahan, semoga. Tapi kalau Quran udah nggak ada lagi semoga, pasti kalian menjadi orang bertakwa. Kalau benar puasanya. Puasanya. Nah ini ada yang mau saya ingat ya. Kan kalau entah hadis entah apa ungkapan ya. Kalau bulan puasa itu setan dibelenggu. Itu hadis apa ungkapan? Hadis. Nah, dibuang ke laut. Oh, tapi kenapa kita tergoda itu setan? Ada yang lupa dibelenggu. Nah itu dia kata setan, orang sekarang nggak usah saya goda, udah bisa maksiat sendiri.
Oh, udah jadi setan. Karena yang lebih bahaya itu hawa nafsu. hawa nafsu. Lebih jahat daripada 70 setan. Oh. Akhbasu min sab'ina syaitan. Nah, ini menarik. Ada aduwika nafsuka allati baina jambaik. Musuh kita yang sesungguhnya itu hawa nafsu. Hawa nafsu. Setan cuma ngomporin. Setan yang diikat, hawa nafsu kan nggak bisa dipisahin dari diri kita. Itu bagian dari fitrah ya. Iya. Kalau kita menghilangkan hawa nafsu kita, kan nggak semua nafsu jelek. Iya, iya. Yang jelek itu nafsu yang selalu membawa kepada keburukan. Keburukan. Tapi ada nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, gitu kan. Ada 7 tingkatan kalau nggak salah itu hawa nafsu itu. Iya, iya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafsu juga. Oh, iya. Cuman tingkatannya yang lebih tinggi. Mulia ya. Memang kebanyakan hendak dinisbahkan kepada nafsu namanya nafsu ammarah. Iya, iya. Nah, nafsu ammarah itu nafsu yang banyak mengajak orang kepada keburukan. Sehingga dia bilang innan nafsa la ammaratun bisu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Iya, iya. Itu pernyataan daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Dari sangat tawadhu'nya, rendah hatinya beliau bilang wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak menganggap nafsuku ini, diriku ini bebas itu, Iya. baik. Iya, iya. Ya. Kenapa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Karena nafsu itu banyak memerintahkan. Itu kayak ammarah. Itu dalam ilmu nahwu sharaf namanya itu sighah mubalaghah. Iya. Banyak memerintahkan keburukan. Hawa nafsu. Jadi nggak bisa nafsu itu nggak bisa dibuang, cuman harus dikendalikan. Jadi kalau kita masih begajul di bulan puasa, jangan salahin setan ya. Jangan, setan enak aja nyalain gue diikat di laut. Setan lu. Walau ada di dalam diri sendiri ya. Setan berwujud manusia. Oh. Karena setiap yang membangkang perintah Allah itulah setan. Itulah setan. Syayatinul insi wal jin. Iya, iya. Setan ada 2, setan manusia sama setan dari bangsa jin. Yang lebih bahaya yang dari bangsa manusia. Oh. Makanya disebut duluan syayatinul insi wal jin. Setan bangsa jin sih bacain ayat kursi kabur. Kalau setan di bangsa manusia. Bacain ayat kursi, duduk di kursi dia malah. Oke, Bapak dan Ibu jamaah dan pencinta channel YouTube Serambi Ikhlas TV. Demikian bincang-bincang kami bersama guru kami Ustaz Muhammad Taufik bin Ahmad Al-Bantai. Semoga apa yang kami diskusikan, apa yang kami perbincangkan bisa ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Pertanyaan apa saja insya Allah nanti akan disampaikan. Terima kasih. Selamat berpuasa. Semoga berpuasanya benar-benar menjadi puasa yang bermanfaat buat diri kita dan bagi orang lain. Dan semoga keberkahan selalu bersama Bapak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.